أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Belagu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pemberi ceramah kita pada pagi hari ini yaitu kita kedatangan tamu dari, sebenarnya bukan tamu Bapak Ibu. Tuan rumah kita menjadi tamu, itu bahasanya, yaitu anak kita yang berasal dari pondok pesantren Darul Hafiz. Insyaallah langsung saja kita minta kepada siapa namanya? Ilham Arif Muhammad Arif Mursid, kepada Muhammad Arif Mursid dipersilahkan. Mainkan dua besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bu Al-Barakul. Belajar untuk Bapak Ibu sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu salah satu contoh nikmat dari Allah kepada kita Bapak-bapak dan Ibu. Itu tuh Allah berikan sehingga kita dapat berkumpul dan berpuasa di masjid yang kita cintai ini. Amin. Dan kita kan sudah bersyukur nih Bu. Tidak lupa juga kita untuk bersalawat kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah. Ibu, Bapak, coba Bapak Ibu cari di Google siapa orang yang paling berpengaruh di dunia. Nomor satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya peran beliau dicatat, bahkan itu bukan ulama Muslim yang menuliskan, orang-orang Barat yang meriset Bapak-bapak Ibu. Jadi beruntungnya kita berada di Islam. Oke Bapak, oke, Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sebelum saya mulai ceramah saya, izinkan saya membacakan satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, catatan kau ya Allah kecaan di firman-Nya, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam,
diwajibkan atau ditetapkan untuk kamu untuk berpuasa. Nah, itu Allah kecian orang-orang beriman, orang-orang yang yakin dan orang-orang yang tidak ada ragu ke Allah, Bu. Amin. Amin. Berarti kalau dia tidak puasa, dia tidak beriman atau dia ragu ke Allah, Bu. Kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang telah ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pak, Bu, tujuan nak beribadah, apapun tujuannya itu adalah untuk takwa. Wah, kini berpuasa untuk di bulan Ramadan. Inilah Ramadan yang ke-20, Pak. 1. Oke, 20. Ya, ya. Tapi tidak ada, tapi yang hari ko tidak apa yang Pak bahas itu tentang puasanya, Bu. Ya. Tapi yang Pak bahas adalah keutamaan dari bulan Ramadan, Bu. Jadi nggak ada salahnya kita membahas bulan Ramadan meskipun bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita, Bu. Dan semoga kita bisa menghadiri bulan Ramadan untuk tahun depan ya, Bu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau sebenarnya banyak fadilah bulan Ramadan, tapi yang akan kita bawa hari ini cuma 3. Pertama, bulan Ramadan sebagai Syahrul Maghfirah. Apa itu Syahrul Maghfirah? Syahrul Maghfirah itu adalah bulan yang mana penuh ampunan. Amin. Bulan yang penuh ampunan itu tuh kalau di Islam, Bu, semua hari, semua bulan, setiap detik itu tuh boleh bertobat. Tapi mengapa di hadis bulan Ramadan itu tuh dikhususkan sebagai Syahrul Maghfirah? Nah, itu ada hadisnya, Bu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Di sini Rasulullah bersabda, Bu, kalau berpuasa di bulan Ramadan dengan catatan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Jadi kalau untuk beribadah berharap pahala itu tidak ada, Bu. Kalau nggak salah ada dari ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat, Bu. Beliau kata waktu di ceramahnya, kalau misalnya kita tuh untuk beribadah mendapatkan pahala itu boleh. Soalnya Allah sendiri yang nyuruh. Di dalam firman-Nya Allah katakan, beribadahlah engkau agar kamu masuk surga. Jadi gimana masuk surga dengan rahmatnya Allah? Gimana caranya mencapai rahmat Allah? Dengan beribadah dan mendapatkan pahala, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi di bulan Ramadan ini, kalau kita berpuasa dengan penuh keimanan, ada catatannya, Bu, dengan penuh keimanan, Bu. Yang orang beriman tuh apa puasa ya, Bu? Nyodak, yakin ya Allah, tuh apa namanya ya? Yakin ya Allah, tuh tidak ada ragu ya Allah, Bu. Ini yakin Allah akan mengijabah puasanya, menerima puasanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maka akan diampuni dosa-dosanya, akan diampuni dosanya. Tidak ada sholat taubat diampuni dosa, Bu, yang lalu-lalu. Makanya bulan Ramadan disebut Syahrul Maghfirah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, fadilah bulan Ramadan sebagai bulan berlipat gandanya amal. Nah, itu menarik di bulan Ramadan, Bu. Tidak cuma 10 kali dikali lipat, ya, Bu. Tapi ada di hadis sampai 700 pahala dilipat gandakan ibadah-ibadah yang sunnah, Bu. Jika di hadis, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya, satu kebaikan dibalas 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah hadis qudsi, Bu. Hadis qudsi itu hadis yang mana itu tuh firman Allah tapi disampaikan langsung dari mulut Rasulullah. Beda dengan Al-Quran, Bu. Al-Quran itu ditulis sama sahabat. Tapi kalau misalnya Nabi tidak menyuruh menulis hadis qudsi, ya, Bu. Jadi setiap amal anak Adam, Nabi tidak ada ngecean anak si Umar, anaknya, tapi Allah kecean lewat Nabi, anak Nabi Adam, yaitu awak sadanya, Bu, akan dilipat gandakan pahalanya
Ibu baca Quran, saya ada dilipat gandakan bu. Coba ibu baca Quran itu ada hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wa hasanatun bihi bi asri amsalika. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu tadi kali 10 lagi bu. Dan Rasulullah juga gak ngasih apa ya nama bu, ngasih keterangan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah bilang enggak, satu alif lam itu bukan satu huruf, tapi satu huruf itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan itu berarti dapat 30 kebaikan bu. Dan bayangkan kalau itu dikali langsung 700, berapa banyak kan? Apalagi Wak, kalau misalnya baca sampai 1 juz, 2 juz, makanya Wak, semangat mana kok di masa jiwa, alhamdulillah orang yang khatam Quran itu diapresiasi, ya kan Pak? Diapresiasi. Jadi tidak ada ruginya Wak untuk ikut khatam Quran dong Wak. Banyak dapat pahala Bu. Insya Allah ada di amal jariah untuk masa jiwa Bu. Amin. Amin. Terus yang kedua, itu yang inti mana yang ingin Wak sampaikan Bu. Apa itu namanya? Ramadan sebagai bulan yang doa itu diijabah. Kalau ibu cari apa di langsung ada di Al-Quran doa. Perintah untuk puasa, di situ langsung ada puasa itu. Wa idza sa'alaka tentang itu Bu. Nah, itu langsung Bu. Langsung ada contoh ayatnya Bu. Ayat yang ke-186. Dia baca Bu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Bu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, iza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepada Muhammad, anni, tentangku, maka kasihlah kabar gembira ini. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ya Bu, yang dekat itu Bu, bukan cuma dekat untuk ojo kawan Bu. Tapi Allah itu dekatnya, Allah itu dibilang lebih dekat daripada urat nadi. Dan kayak gitu Bu. Makanya kalau misalnya ada sholat Bu, aminnya tuh nggak usah teriak-teriak Bu. Amin sana juga nggak usah amin. Gitu Bu. Soalnya Allah tuh dekat Bu, jadi Allah pasti dengar lah yang dikecian Bu. Itu kan baca iman itu kan Bu. Baca apa? Langsung teriak-teriak ya kan Pak. Uji budak watak da'i zadaan. Aku ijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Tapi ada syaratnya Bu. Caranya ibadah doa waktu dijabah ya Allah. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah ia penuhi perintahku dan beriman kepadaku. Jadi kalau ingin doa ijabah itu rumusnya cuma 2 di Al-Quran Bu. Pertama tuh patuhi perintah Allah, yang kedua beriman. Kadang ada orang yang melakukan yang diperintah Allah tapi belum tentu beriman lah Bu. Beriman tak? La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Itu Bu, kalau Ibu kalau di Siko bawa puasa pakai doa zahabaz zama'u atau Allah malaka suntuh Pak? Allah malaka suntuh. Itu ada lain Bu, doa untuk itu, dan itu hadisnya sahih loh. Doanya baca Bu, zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Boleh pakai yang itu Bu, boleh. Boleh pakai Allah malaka suntuh Bu, boleh. Boleh pakai keduanya, boleh loh Bu. Kenapa? Soalnya di hadis Rasulullah itu tuh cuma ada sesungguhnya doa yang berpuasa, orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Jadi nggak apa-apa pakai doa keduanya Bu.
Jadi ibu kalau ikut dari tip Ustaz Hadi Hidayat ibu, wah fans banget Ustaz Hadi Hidayat. Ya. Nah jadi Pak sampaikan begini bu, sekalian Pak mempelajari ilmu Pak. Jadi waktu ibu berbuka, coba ibu waktu ibu siap-siap tuh, kan misalnya lagu ini sirine ya bu, jangan Allahumma lakasuntu. Ibu baca dulu, zahaba zama'u wa batalatul uruku wa sabatal ajru insyaallah. Baru ibu ambil minum. Ibu minum, ibu lata'ala. Iya baru ibu doa Allahumma lakasuntu. Allahumma lakasuntu wa bika amantu sampai habis bu. Baru itu belum cukup bu. Soalnya Allah lakasuntu itu bu, kalau kata Ustaz Hidayat ya, ternyata itu cuma doa pengantar. Doa pengantar untuk kita berdoa yang sebenarnya. Coba perhatian artinya ke buah. Mulai dari zahabat zama'u. Zahabat zama'u itu artinya telah hilangnya haus. Nah, padahal lo ada minum tapi lah hilang haus ya. Itu kata Ustaz Hadi Hidayat bu. Hakikatnya orang yang berpuasa ketika ia dengar azan maghrib langsung hilang hausnya. Meskipun dia belum minum. Dia kan waktu nunggu waktu duduk dia keluarga, tuh tiba-tiba azan. Pasti meskipun belum minum lega kan bu. Nah itu bu, maka zahabat zama'u telah perginya haus ini. Wa batalatul uruku dan akan basah di tenggorokan. Jadi karena kenapa dia bilang wa batalatul uruku nggak akan basah di tenggorokan? Karena dia bentar lagi mau minum bu. Wa sabatal ajru dan aku akan mendapatkan ganjaran. Ajru itu ada dua nih bu. Ada yang ngecian ganjaran, yang kedua ada yang ngecian pahala. Nah, itu ada yang bertentangan bu. Tapi ada yang sepakat juga, dia dapat ganjarannya, dia juga dapat pahalanya bu. Amin. Wasabatal ajru insya Allah, itu doa bu. Terus kenapa kita langsung minum? Soalnya kita minum kan bu, jangan cuma gorengan. Doa Allahumma lakasuntu dulu bu. Allahumma lakasuntu yang artinya, ya Allah kau perintahkan aku puasa ya Allah. Wabika anak tu suruh aku beriman aku ya Allah. Ma'ala rizkika aftartu. Dan engkau dengan nikmatmu ini ya Allah aku telah berbuka. Wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka dengan rahmatmu ya Allah. Nah kita kan itu sudah pengantar untuk berdoa. Masa dengan rahmatmu ya Allah, masa Allah gak lanjut doa rugi bu. Soalnya waktu berbuka tuh ijabahnya doa bu. Makanya ibu minta, terserah bu, minta kekayaan, minta dibayar utang bu. Habis doa itu. Udah pakai bahasa Indonesia, habis Allahumma lakasuntu bu. Justru bu, awak ada baca di hadis Riyadhus Shalihin, tapi awak lupa apa isinya, tapi intinya itu bu ya. Allah tuh bisa mengabulkan doa. Caranya tuh kita mengungkit itu bukan gimana ya? Kita sebutkan apa yang telah kita lakukan bu. Soalnya Allah tuh sebenarnya Allah tuh nggak butuh kita bu, tapi kita yang butuh Allah. Meskipun kita nggak beribadah, Allah tuh nggak akan rugi bu, tapi kita yang rugi. Jadi dibilang kalau misalnya kita tuh telah melaksanakan perintah Allah, nggak apa-apa kita bilang ya Allah, aku telah melaksanakan perintahmu, maka tolong kabulkanlah doaku, itu boleh bu. Jadi makanya rugi kalau ibu habis berpuasa nih, tapi ibu nggak mengamalkan doa ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau doa sahabat semua bisa datang ke saya, boleh bu. Nanti saya datangin. Ya bu. Alhamdulillah. Ibu doa kan habis Allahumma lakasuntu birahmatika ya arhamar rahimin. Nggak bisa, nggak apa-apa langsung baca pakai bahasa Indonesia aja bu. Ya Allah, aku minta ampunanmu dan aku minta lancarkan perkaraku di dunia dan akhirat. Ibu minta apa aja ibu mau? Ibu mau minta ya kalau itu merasa bapak-bapak ibu perlu kesehatan biar bisa berjumpa sama Ramadan tahun depan. Minta kekayaan, boleh minta kekayaan sama Allah bu. Minta kekayaan, minta dilunasi utang, minta masuk surga, minta dihindari oleh azab neraka bu. Itu boleh. Boleh ibu mau sebanyak-banyak apapun. Berdoa, baru ibu buka perut, baru ibu boleh itu kan bu, kalau misalnya latah hidam itu disarankan makanan itu langsung dimakan. Tapi kalau misalnya latah hidam boleh langsung kamar saji sholat bu. Iya bu, serius bu.
Iya kalau misalnya kasih Bu, atau langsung sholat. Soalnya Bu ya kalau kece, oh lupa itu umur atau nabi ya Bu. Kalau misalnya mau sholat, latah hidang itu makanan, Bu langsung makan. Soalnya Bu ya kalau latah hidang ibu sholat dulu, ibu tak pikir ya waktu sholat. Makanya abisnya makan dulu. Oke, mungkin hanya itu yang diselamat sampai. Kalau ada salah, mohon dimaafkan apa, Bu. Mungkin ada kalau misalnya ada salah kata gitu, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh bang. Pulang. Ya.